Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, mohon izin perkenalkan saya Baharudin, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Seni Budaya Universitas Negeri Makassar. Nomor pokok mahasiswa 229849501. Pada hari ini Kamis 6 Oktober 2022 melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 9 Bulukumba dengan siswa kelas 12 MIPA 2 dalam materi konsep unsur prinsip bahan dan teknik dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Demikian, mohon koreksi, bimbingan dan arahan dari Bapak Ibu penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa, dan doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Disilakan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. SNB. Terima kasih. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran sebagai warga negara yang memiliki rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Baik, anak-anakku sekalian, saya lihat ini bangku kursi itu terisi semua, berarti hadir semuanya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Baik, anak-anakku sekalian, saya akan sampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi hari ini kompetensi dasar 3.1 yaitu mengevaluasi konsep, unsur, prinsip, bahan dan teknik dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah melalui slide PowerPoint yang ditampilkan di atas, peserta didik diharapkan mampu memahami prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah setelah berdiskusi, peserta didik diharapkan dapat mengevaluasi prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa dengan benar. Ya, baik, bisa dipahami tujuan pembelajaran kita? Iya. Oke. Selanjutnya, karena yang kita bahas adalah tentang prinsip, bahan, dan teknik, ya. Sebelumnya telah dipelajari tentang unsur-unsur seni rupa, ya. Mungkin masih ada yang ingat unsur-unsur seni rupa adalah
Ada berapa? Pertama adalah garis, ya. Yang kedua adalah bidang. Yang ketiga adalah warna, tekstur, ya, dan seterusnya. Kemudian apa pentingnya kita mempelajari tentang prinsip bahan dan teknik dalam berkarya, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kita ingin membuat karya, tentu hal ini menjadi perhatian dalam membuat karya, terutama karya dua dimensi. Yang perlu diperhatikan adalah prinsip bahan dan teknik. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Tapi sebelumnya akan saya berikan pretest dulu, ya. Ya, mudah-mudahan aku semua semangat mengerjakan pretestnya. Silakan diambil HP-nya, dinaikkan HP-nya, dan saya akan kirimkan link ke grup WA kelas, ya. Silakan ditunggu. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya akan saya tampilkan jadi tolong diperhatikan beberapa karya seni rupa dua dimensi. Kita akan lihat di layar TV, ya. Silakan diperhatikan, diamati karya-karya yang Bapak perlihatkan. Ya, ini salah satu gambar satu, ya. Gambar 2, gambar 3, ya. Tentang karya Sukma Tausar. Gambar 4, gambar 5, gambar 6. Ini karya 6, 7, ya. Karya 8, 9. Kalau dilihat ada gambar kuda, kemudian ada sosok pengrajin, ya, atap, kemudian ada gambar bunga, ya. Ini bunga akrilik di atas kanvas, ya. Kemudian ini gambar ikan, ya. Oke, saya kira cukup jelas, ya, lukisannya yang ditampilkan. Oke, baik. Dari karya-karya seni dua dimensi yang saya tampilkan di atas, tentu ada memunculkan pertanyaan-pertanyaan, ya. Masalahnya adalah bagaimana prinsip, ya, seni rupa diterapkan dalam karya seni rupa. Kemudian yang kedua, kira-kira bahan apa yang digunakan dalam membuat karya seni rupa? Karena banyak sekali bahan yang bisa digunakan dalam membuat karya seni rupa. Kemudian pertanyaan ketiga yang muncul, teknik apa yang digunakan? Nah, karena ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan dalam berkarya seni rupa dua dimensi, ya. Ada teknik pelakat, ada teknik transparan, dan lain sebagainya. Sebentar kita akan melihat materi kita tentang prinsip bahan dan teknik dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Baik, anak-anakku sekalian, jadi materi pertama adalah tentang prinsip seni rupa. Prinsip seni rupa adalah prinsip yang menunjang bagaimana beberapa unsur dalam sebuah karya digabungkan sehingga memiliki nilai seni. Itu prinsip, ya. Kemudian ada 7 prinsip
seni rupa, ya. Pertama yaitu kesatuan atau unity, yaitu prinsip yang menunjang bagaimana unsur-unsur dalam seni rupa saling berpadu satu sama lain sehingga saling menunjang dalam membangun sebuah komposisi yang menarik dan indah. Kesatuan yang menjadikan sebuah karya seni bernilai estetis. Kemudian yang kedua adalah keselarasan, ya. Suatu kesatuan unsur karya seni rupa hanya akan dikatakan indah dan memiliki nilai estetis bila berpadu dan selaras. Kemudian yang ketiga ada penekanan, ya. Prinsip ketiga dalam penekanan atau kontras, yaitu prinsip yang mendasari kesan perbedaan dari dua unsur yang berlawanan dan saling berdekatan. Jadi ada unsur yang mendasari perbedaan. Misalnya ada besar, kecil, ya. Kalau dari segi bentuk, kemudian kalau dari segi warna ada warna yang mencolok dan warna yang agak redup, ya. Jadi warna gelap dan terang, misalnya seperti itu. Bisa dipahami, ya? Kemudian irama, yaitu prinsip yang mendasari pengulangan satu atau lebih unsur secara teratur. Jadi irama itu bukan saja kita kenal di seni musik, tapi dalam seni rupa, khususnya seni rupa dua dimensi, irama juga kita kenal. Di mana bentuknya itu dalam karya seni rupa dua dimensi, misalnya dalam mengekspresikan warna yang secara berirama, ya. Oke, kemudian bentuk, garis dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, gradasi, ya, yaitu susunan warna yang didasari pada tingkatan tertentu pada sebuah karya seni. Ya, ini gradasi, ada tingkatan, ya, dari yang terang ke yang redup atau yang buram, ya, itu gradasi. Kemudian yang keenam, kesebandingan atau proporsi. Jadi ini prinsip seni rupa yang mengacu pada keteraturan dan penyesuaian dari wujud karya seni rupa yang diciptakan. Jadi ini juga menjadi prinsip yang sangat penting, ya. Oke. Yang ketujuh atau yang terakhir, keseimbangan atau komposisi, yaitu prinsip yang bertanggung jawab pada kesan dari suatu susunan unsur-unsur seni rupa, ya. Jadi keseimbangan juga perlu diperhatikan, ya. Kalau anak-anakku sekalian berkarya, misalnya bidangnya itu besar, usahakan objek yang akan kita gambar itu juga menjadi perhatian. Jangan sampai objeknya sketsa kita itu kecil, padahal bidangnya itu agak besar, ya. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke yang kedua atau bagian B, bahan yang digunakan, bahan dan alat yang digunakan dalam berkarya seni rupa dua dimensi khususnya. Pertama ada pensil, ya. Jadi saya ada bawa contoh beberapa bahan dan alat yang bisa kita gunakan dalam berkarya. Jadi yang kedua adalah pensil, ya. Mungkin pensil ini anak-anak sekalian sudah tahu, ya. Ada berapa macam pensil? 2, antara kuas dengan pisau palet. Jadi ini adalah bahan dan alat yang bisa kita gunakan dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Bisa dipahami anak-anakku sekalian? Bisa. Ya. Kemudian kita lanjut ke bagian ketiga atau bagian C, ya, bagian teknik, ya. Teknik berkarya seni rupa. Pertama adalah teknik bahan, yaitu teknik melukis dengan menggunakan cat minyak, cat poster atau cat akrilik dengan goresan yang tebal agar mendapatkan hasil yang keras dan padat. Oke, saya kira jelas sekali bahwa teknik plakat seperti menggunakan cat minyak, ya. Ya, seperti saya perlihatkan tadi ada beberapa cat minyak dan cat poster dan cat akrilik. Kemudian ada teknik transparan, ya. Kemudian ketiga teknik kolase. Yang keempat teknik linear, ya. Kemudian teknik blur, ya.
teknik yang digunakan untuk menutupi objek lukis dengan menggunakan satuan warna. Oke. Kemudian ada teknik arsir, yaitu teknik yang digunakan untuk menutupi objek lukis sejajar atau garis menjilat dengan menggunakan pensil atau pena. Iya. Jadi teknik arsir ini biasanya kalau kita melukis alam benda, ya, mungkin melukis menggambar bentuk, ya, biasa digunakan teknik arsir ini. Ketika kita ingin menerapkan atau apa namanya supaya kelihatan gelap terangnya, itu kita harus kuasai teknik arsir. Oke. Kemudian ada teknik dusel. Nah, teknik dusel ini juga digunakan untuk membuat gelap terang pada objek lukis dengan goresan-goresan miring, ya, yang menggunakan pensil. Nah, makanya pensil itu ada beberapa ukuran, ya. Ada tadi 2B, 3B, 4B, 5B, ya. Nah, itu misalnya kalau kita semakin ingin memberikan kesan gelap, maka akan lebih tinggi, misalnya 10B, ya, itu akan gelap. Kalau agak rendah, ya, harus yang 2B, 3B. Kalau mau lagi yang lebih tipis itu pakai pensil H. Kalau pensil H ini yang ukurannya itu, ya, hanya untuk misalnya pelukis atau bagian teknik, ya, bisa dipahami. Ya. Kemudian teknik point list, teknik yang digunakan untuk menghitamkan objek lukis dengan beberapa titik-titik yang ada. Ini juga biasa kita lihat karya seni lukis 2 dimensi beraliran pointillis. Hanya menggunakan titik-titik, ya. Hanya titik-titik membentuk misalnya bunga, titik-titik membentuk pohon, ya. Atau titik-titik dari titik saja membentuk wajah manusia, ya. Atau lukisan wajah. Itu ada orang, ada seniman yang mampu membuat karya seperti itu. Bisa dipahami, ya? Ya. Oke. 10 ada teknik mosaik. Ya. Ini saya kira ada 10 teknik ini yang perlu kita pahami dalam menerapkan prinsip bahan dan teknik dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Baik, anak-anakku sekalian, terkait dengan prinsip bahan ini, Bapak akan bagi kelompok, ya. Kita akan bahas mengamati karya seni rupa 2 dimensi yang saya bagikan sebentar melalui LKPD. Anak-anakku sekalian akan bekerja. Silakan sekarang bagi kelompok. Jadi di sini, ya, bagian sini, ya. Kemudian ini juga satu kelompok sini. Ada 4 kelompok, ya. Ya, satu kelompok 5 orang. Silakan diatur. Baik, saya akan bagikan LKPD-nya. Silakan diamati karya yang ada pada LKPD. Kemudian yang dikerjakan adalah aspek yang diamati. Pertama adalah unsur-unsur rupa yang menonjol, ya. Kemudian objek yang tepat, kemudian objek yang paling menarik, dan yang keempat makna simbolik pada unsur, objek, dan tema. Oke? Ya.
Sudah dapat semua? Ya, LKPD dikerjakan dengan baik. Kemudian usahakan setiap kelompok untuk mendiskusikan. Jadi sebentar akan dipresentasikan hasil diskusi terkait dengan LKPD ini. Ya, silahkan dikerjakan. Sini sudah berapa? Sudah. Ya. Di sini sudah selesai? Oke. Kelompok ini sudah? Oke. Baik, selanjutnya kita presentasikan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi terkait dengan materi LKPD kita ya. Saya persilakan kelompok 1. Sini ya, kelompok 1, baru kelompok 2, baru kelompok 3, baru kelompok 4. Saya silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi gambar kain batik bakaran pati dengan motif burung kasmaran. Aspek yang diamati yang pertama yaitu unsur-unsur rupa yang menonjol, uraian hasil pengamatan, bidang, bentuk geometri yang abstrak, titik, garis, warna, gelap terang, dan tekstur. Aspek yang diamati yang kedua ialah objek yang tampak. Uraian hasil pengamatan yaitu penggambaran hewan, burung, dan daun. Yang ketiga, bagian objek yang paling menarik yaitu keselarasan gambar dan burung kasmaran. 4. Makna simbolik pada unsur, objek atau tema menunjukkan cinta dan kegelapan, keindahan ciptaan Tuhan dan menunjukkan batik tulis bakaran yang didirikan oleh Nyi Banoewati pada akhir abad ke-14. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Oke. Jadi itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Sekarang kita akan dengarkan hasil diskusi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya perwakilan kelompok 2 akan membacakan hasil pengamatan dari judul Anyorong Lopi, karya Bapak Baharudin, media akrilik di atas kanvas, ukuran 70 x 100 cm, tahun 2021. Aspek yang diamati yang pertama, unsur-unsur rupa yang menonjol. Uraian hasil pengamatan. Unsur rupa yang menonjol adalah warna. Warna yang digunakan dalam lukisan ini beragam, mulai dari warna putih, biru, hijau, hitam, orange, merah, coklat, dan lain-lain, sehingga sangat menarik untuk dipandang. Yang kedua, objek yang tampak. Objek yang tampak dari lukisan tersebut adalah perahu yang sedang didorong oleh sekelompok warga untuk menuju ke laut. Yang ketiga, bagian objek yang paling menarik. Bagian objek yang paling menarik adalah sekelompok warga yang sedang mendorong perahu dan warna langitnya yang sangat indah di mata dan terasa nyata. Yang keempat, makna simbolik pada unsur objek atau tema. Uraian hasil pengamatan. Makna simbolik pada lukisan tersebut adalah semangat persaudaraan atau gotong royong, di mana dapat kita lihat dari lukisan tersebut terdapat
beramah-ramah mendorong perahu. Perahu yang tadinya berat, jika dilakukan secara bersama-sama akan terasa ringan. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi itu tadi hasil diskusi dari kelompok 2 terkait dengan karya yang berjudul Nyorong Lopi ya. Jadi kita memang di daerah kita ada tradisi mendorong perahu kalau sudah selesai dibuat oleh pengrajin perahu. Selanjutnya untuk kelompok 3, saya silakan untuk membacakan hasil diskusinya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan format pengamatan gambar gajah karya Sinlay Satraton. Aspek yang diamati, unsur-unsur rupa yang menonjol, uraian hasil pengamatan yaitu warna, bidang, bentuk, tekstur, dan ruang. Objek yang tampak yaitu mata gajah, telinga gajah, belalai, gading, serta kaki gajah. Bagian objek yang paling menarik adalah bagian kepala gajah dan belalai gajah yang saling bersentuhan satu sama lain. Dan apabila dicermati bahwa di bagian mata gajah sebelah kanan tampak seperti seorang wanita berjubah, dan di bagian telinganya terdapat seperti sebuah gunung. Makna simbolik pada unsur, objek, atau tema yaitu makhluk hidup diciptakan untuk saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Walaupun makhluk hidup pada hakikatnya diciptakan berbeda-beda, tetapi pada gambar tersebut memberikan pesan bahwa gajah yang hanya hewan bisa saling menyayangi. Seharusnya kita sebagai manusia bisa lebih baik daripada gajah. Ya, itulah hasil diskusi. Kita aplaus dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan membacakan format hasil pengamatan dari gambar 5, yaitu judul Pandita Lopi karya Baharudin, media akrilik di atas kanvas, ukuran 70 x 90 cm, dibuat pada tahun 2021. Aspek yang diamati yang pertama adalah unsur-unsur rupa yang menonjol. Uraian dari hasil pengamatan kami, pada unsur-unsur rupa yang menonjol yang pertama adalah garis. Pada gambar di atas terdapat banyak jenis garis, diantaranya garis lurus, berombak, lengkung, dan lain-lain. Yang kedua, bentuk pada gambar di atas terdapat bentuk kayu dan gambaran bentuk manusia. Yang ketiga, warna yang digunakan pada gambar ini adalah warna coklat, kuning, abu-abu, biru, dan sedikit warna hijau. Yang keempat, tekstur pada gambar ini lebih kasar dan berpori. Yang kedua, objek yang tampak. Uraian hasil pengamatan. Objek yang tampak pada gambar adalah manusia dan kayu serta pemandangan pantai. Yang ketiga, bagian objek yang paling menarik. Uraian hasil pengamatan. Bagian objek yang paling menarik adalah gambar manusia yang sedang membuat kapal dari kayu dan pemandangan pantai yang indah. Yang keempat, makna simbolik pada unsur objek atau tema. Uraian hasil pengamatan. Makna dari gambar di atas adalah proses pembuatan kapal yang ada di Kabupaten Bulukumba, khususnya di daerah Tanah yang disebut juga dengan Pandita Lopi, yaitu ahli dalam membuat kapal, dan juga bisa melestarikan pembuatan kapal yang ada di Tanah Belu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diaplaus dulu untuk kelompok 4. Baik anak-anakku sekalian, setelah menyelesaikan hasil diskusinya dan mempresentasikan, itu artinya dalam hal mengamati karya seni rupa dua dimensi, anak-anakku sekalian sudah mampu memberikan narasi-narasi yang baik terkait dengan karya seni rupa dua dimensi tersebut. Ya, jadi anak-anakku sekalian, pemahaman kita terkait dengan prinsip, bahan, dan teknik itu nampak pada apa yang diutarakan tadi, yang dijelaskan tadi, ya, cukup jelas. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya karena ini sudah di akhir pertemuan kita, tadi ada pretest, ya. Nah, sekarang anak-anakku sekalian,
kembali buka HP-nya ya untuk mengerjakan post test ya, post test. Saya akan share dulu link ya, link post testnya. Ya, silakan dibuka link post testnya, silakan dibuka dan dikerjakan kurang lebih 10 menit ya. Silakan. Sudah? Sudah? Ya. Saya kira sudah semua. Sekarang kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi materi yang telah saya sampaikan tadi terkait dengan prinsip, bahan dan teknik dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Saya persilahkan simpulkan materi kita hari ini. Baik, langsung saja kesimpulan dari materi yang telah Bapak paparkan hari ini tentang prinsip seni rupa 2 dimensi, yaitu kesatuan, keselarasan, penekanan, irama, gradasi, kesebandingan, keseimbangan atau komposisi. Yang kedua, bahan dalam berkarya seni rupa, yaitu pensil, fonte, pensil warna, krayon, pena, cat air, cat minyak, dan kanvas. Yang ketiga, ada beberapa teknik dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Yang pertama, teknik plakat, teknik transparan, teknik kolase, teknik linear, teknik blok, teknik arsir, teknik busel, teknik pointillis, dan teknik mosaik. Terima kasih. Terima kasih. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya saya akan kembali mengirimkan link untuk refleksi ya, seperti biasa ya. Saya akan kirimkan link refleksi pada WA kelas. Silakan dibuka link refleksinya yang ada di grup WA kelas. Jadi refleksinya terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Jadi ada 3 nomor ya dikerjakan yang sebagai refleksi kita pertemuan hari ini. Sekiranya anak-anakku sekalian bisa merefleksikan apa yang kita laksanakan hari ini. Insya Allah sudah semua? Sudah, oke. Selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya adalah kita akan praktek karya seni rupa 2 dimensi ya. Tadi Bapak sudah perkenalkan, perlihatkan bahan dan alat yang kita gunakan dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Jadi Bapak minta ya untuk menyiapkan bahan dan alat, karena pertemuan berikutnya adalah praktek karya seni rupa 2 dimensi. Siapkan bahannya dari kanvas, kemudian menggunakan cat akrilik ya. Siapkan kuasnya ya, kemudian air, jangan lupa bawa lap ya, karena biasanya kalau kita melukis ya, itu kuas mau ganti warna harus dicuci baru dilap kembali supaya hasilnya lebih bagus. Bisa dipahami ya tugasnya untuk minggu depan, untuk pelajaran kita minggu depan? Oke. Ya baik, karena sudah berakhir waktu kita, untuk mengakhiri pembelajaran kita, Ketua kelas memimpin doa akhir pembelajaran. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawi bi ilmi qalbi wastarma bika atika badani. Amin. Esnaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi